Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghul wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan memberikan manfaat kepada kita, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan Rajab. Setelah itu Sa'ban dan Ramadan. Artinya di bulan Rajab ini adalah bulan yang bersejarah bagi umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka khutbah kali ini kita akan menggarisbawahi pembicaraan kita tentang dua dimensi yang terkandung di dalam sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dua dimensi ini sangat penting dalam menjalani kehidupan kita, baik secara bermasyarakat maupun secara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama diturunkan Allah tidak terlepas daripada dua hal yang sangat pokok. Pertama, bagaimana manusia sesama manusia, manusia dengan makhluknya itu bisa tercipta kerukunan, kedamaian dan ketentraman. Diatur dalam agama. Kedua, hubungan kita dengan Maha Pencipta yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita nikmat, dan juga bagaimana rezeki Allah berikan kepada kita. Itu hubungan baik antara kita dengan Allah sebagai pencipta kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dimensi pertama adalah ada namanya dimensi insaniyah, ada namanya dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lihat dimensi pertama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan dan dimi'rajkan, terlebih dahulu beliau disucikan dirinya. Dari apa disucikan diri beliau? Ada sifat yang nantinya sangat mempengaruhi hubungan kita sesama kita. Ada beberapa sifat-sifat di dalam diri kita, pribadi manusia, andai kata itu berada tetap di dalam diri kita, maka sesama kita muslim, sesama kita manusia, biasanya hubungan kita tidak akan baik.
kalau itu masih bersarang dan subur di dalam diri kita. Maka ketika itulah Nabi Muhammad SAW, kalau memang akan diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Makkah sampai ke Palestina, terlebih dahulu beliau itu sebelum diperjalankan itu dibedah dadanya, dibersihkan dadanya. Sifat yang pertama adalah sifat iri hati. Apa itu sifat iri hati? Iri hati itu adalah sifat manusiawi kita sebenarnya. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, ada rasa kejengkelan di dalam diri kita. Maka itu namanya iri hati. Sifat iri hati ini yang dibuang terlebih dahulu. Kenapa? Gara-gara iri hati ini bisa orang saling bunuh-membunuh, saling hantam-menghantam. Ini dibuang, sifat iri hati. Artinya, ada pelajaran yang harus kita ambil. Kalau kita ingin kehidupan kita terasa tentram, baik berhubungan dengan sesama manusia, iri hati di dalam diri kita, kita tekan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada rasa jengkel bagi kita. Teman kita mendapatkan kenikmatan, biarlah, itu rezeki dia. Teman kita mendapatkan kebaikan, itu garisan Allah untuk dia. Karena kebaikan orang lain dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu berbeda-beda posisinya. Mungkin dia mendapatkan kebaikan A, mungkin kita juga akan dapatkan kebaikan yang B. Yang kedua, ada sifat dengki. Dengki ini kelanjutan daripada sifat iri hati. Dengki itu adalah berusaha melenyapkan kenikmatan yang ada di orang lain dan berpindah kepada dirinya. Ini harapannya. Apa yang dia lakukan? Segala cara. Yang penting kenikmatan yang ada pada orang itu bisa hilang. Kalau dapat kenikmatan itu pindah pada dirinya, keluarganya. Ini namanya dengki. Kedengkian ini sifat yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Kita bisa melakukan segala hal, segala cara, menghalalkan segala cara untuk tercapainya sebuah tujuan, menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain, sehingga hubungan manusia sesama manusia bisa rusak gara-gara sifat dengki ini. Ini dibersihkan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bakhil. Tiga ini kita bahas. Bakhil itu adalah menahan hak daripada membelanjakan di jalan Allah. Ada rezekinya, ada orang minta, padahal dia bisa dan mampu memberikan itu, tapi dia tidak mau. Yang penting dia, kalau dia dapat kenikmatan untuk dia saja, tidak untuk orang lain. Dia dapat rezeki, tidak akan dibagi pada orang lain karena dia payah mencarinya. Ini bakhil. Tidak mau berbagi dengan orang lain, padahal dia bisa melakukan itu. Ini yang dia dikeluarkan dari diri Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau memang betul-betul suci dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tiga ini di dalam diri kita, mari kita periksa. Karena kita tentu sifat iri hati ada dalam diri kita. Bagaimana kita semaksimal mungkin menekannya? Kedua, kedengkian yang dalam diri kita yang akan beraksi nanti menjadi perbuatan, ini juga kita tekan. Dan ketiga, bagaimana kita berusaha kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam diri kita, di diri kita, kalau ada, mari kita berbagi, dan kalau bisa kita berbagi dengan masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apalagi yang dihilangkan, yang dibersihkan dalam diri Nabi Muhammad SAW? Ada yang berkaitan dengan ilahiyah, ketuhanan. Sifat yang berkaitan dengan ketuhanan yang akan merusak ibadah kita. Pertama, riya.
Apapun perbuatan kebaikannya, kalau orang lain rasanya tidak lihat, dia tidak lakukan. Kalau dia buat kebaikan, dia berusaha memberitahu orang lain, menyebarluaskannya bahwa dia telah berbuat baik. Ini namanya ria. Ria ini bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hilang keikhlasan kita kepada Allah. Kita beribadah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, dan bukan karena orang lain. Makanya sifat ria ini dihilangkan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujub. Sifat ujub adalah dia berusaha memperlihatkan sesuatu yang menonjol di dalam dirinya. Saya ini memiliki kelebihan. Inilah saya. Ini keakuannya. Ini saya. Saya memiliki kelebihan ini, itu, dan itu. Maka di dalam agama, kebaikan-kebaikan yang dalam diri kita tidak usah ditonjolkan. Karena orang lain akan tahu dengan sendirinya. Allah pun tahu apa yang baik di dalam diri kita. Ini dibersihkan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau rasa ria, ujub itu tidak ada di dalam diri beliau. Apa manfaat salat yang akan kita lakukan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita lihat surat Al-Ankabut ayat 45. Agar kita juga memeriksa diri kita, apakah salat yang dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh dalam diri kita atau tidak? Kalau dia berpengaruh, berarti ada perubahan di dalam diri. Kita lihat dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Artinya laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya orang yang melaksanakan salat terhindar dari perbuatan-perbuatan keji, perkataan keji. Tinggal kita periksa diri kita. Saya salat, apakah perbuatan keji masih jalan atau tidak? Tidak orang lainnya akan meriksa, tapi kita masing-masing. Wal munkar, dan juga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang ingkar, yang melanggar-langgar aturan. Terhindar dari orang-orang yang melaksanakan salat. Karena itu tujuan salat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, andai kata ternyata ada kekurangan, ternyata itu tidak tercapai, tentu perlu kita cari penyebabnya. Kenapa salat kita tidak mempengaruhi perbuatan kita? Maka kembali kita kepada kajian pertama tadi. Mungkin perbuatan sifat iri, dengki, itu masih ada dalam diri kita. Bakhil masih ada dia. Ria, ujub masih bersarang dan subur di dalam diri kita. Sehingga salat itu tidak berpengaruh pada dirinya. Dia kerjakan salat, tapi hanya bentuk salat saja yang dia lakukan, tapi tidak secara makna yang diharapkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah khutbah kita pada kesempatan ini, dengan harapan mudah-mudahan di bulan yang bersejarah ini bisa kita jadikan mengintrospeksi diri kita. Pertama, mengoreksi kembali salat kita, apakah sudah berpengaruh dalam kehidupan kita, apakah dia sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan khutbah kita yang pendek ini ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana
ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر.